Lalu mereka Mm-mm. memulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Iya, tapi kan mereka dicegah untuk sampai ke Indonesia, Bang. Berdasarkan kitab Abang sendiri kan? Kisah Para Rasul 16 nomor 6 kan? Maka Kisah mereka para kemudian Rasul, 16 nomor 6. Mereka kemudian dicegah oleh siapa? Oleh Roh Kudus untuk sampai ke Asia, sampai ke Indonesia. nggak ada yang bikin Indonesia di sini, Bang. Jadi apa Asia, dan? Asia. Asia itu nggak masuk Indonesia ya? Iya, kan abang bilang Indonesia, kalau abang bilang Asia boleh. Iya, maksud saya kalau Kita Asia kan itu enggak, sebutnya bukan kan Indonesia. Indonesia. Kalau bilang Asia ya memang Indonesia masuk. Nah, itu dia. Itu dia, Bang. Jadi Roh Kudus tidak sampai ke Indonesia ya. Jadi yang masuk mengajarkan diri Anda untuk menyembah kepada manusia Yesus, ya bukan Roh Kudus, tapi roh halus mungkin. Apakah mau seperti abang sendiri? Ya kan Roh Kudusnya tidak sampai ke Indonesia. Itu masuk di kisah para rasul, nanti kisah tentang Paulus itu sampai lari ke Asia. Jadilah seluruh Nah ini bangsa Bang, dalam kita berkatakan ini jadilah Roh seluruh bangsa. Kudusnya mencegah dia untuk sampai ke Indonesia. Tidak bisa Bang. Kalau kalau Roh Kudus dicegah untuk masuk ke Indonesia, ya berarti yang ngajarin Anda menyembah Yesus ini roh apa? Mereka ketiga dalam satu, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tiga dalam satu, itulah namanya Tritunggal. Yang mengajarkan itu siapa? Roh Kudus tidak sampai ke Indonesia. Dihalang dia, dihalang. Roh Begitu dia Kudus lewat selangkah, rambutnya ditarik, mundur kembali, nggak boleh masuk ke Asia. Jadi Roh Kudus itu bukan manusia yang seperti Abang Suma tadi sampaikan kepada tadi saudara siapa itu. Yang dikasih seseorang. Roh Kudus tidak bisa dilihat di kasat mata. Secara kasat mata kita jasmani ya. Kalau Tapi di secara situ roh, manusia. Yohanes 14 16. iya, Aku akan minta kepada Bapa yaitu seorang penolong, seorang artinya manusia. Siapa manusia yang datang setelah Yesus? ya itu Roh Kudus itu. Ini yang kasih gambaran kayak waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis kan. Ada Tapi merpati kan yang dikatakan turun. manusia, Bang. Dikatakan di situ sebagai manusia. Iya, tapi itu kan hanya bahasa saja. Sejak kapan roh bisa dibilang manusia seorang? Hmm? Ada seorang pocong. Pernah dengar kayak gitu? Enggak ada. Seorang tuyul. Enggak ada kayak gitu. Seorang ya berarti menunjukkan orang. Manusia. Bukan roh. Itu seharusnya kalau itu merujuk kepada roh, aku akan minta kepada Bapak sesosok. Itu baru cocok itu. Sesosok penghibur. Nah, baru cocok. Ini seorang, dibilang seorang kok, bukan sesosok. Nanti tunggu direvisi. Jadi Atau roh mungkin apa yang datang ke Anda? Sementara Roh Kudusnya dihalangi loh. Nggak boleh dia ke Indonesia. Ya kalau menurut kepercayaan kami ya itu kan Roh Kudus yang mulai. Yang di Roh dalam Kudusnya kehidupan lewat kita. mana? Dia dicegat. Nggak bisa. Roh Kudus nggak bisa. Roh Kudusnya mencegah mereka. Kalau Ketika Roh Kudus, mereka melintasi tanah Pergia dan Galatia,
Roh Kudus mencegah mereka mengkabarkan Injil ke Asia. Nah, kan udah jelas itu ayatnya. Sabara Rasul 16 ayat 6. Iya, tapi waktu zamannya Paulus kan itu disebarkan sampai seluruh Asia. Rasul Paulus. Berarti Paulus durhaka dia, merengkel dia, pemberontak dia. Padahal di ayat selanjutnya itu selain Roh Kudus, Roh Yesus juga mencegah mereka. Coba baca ayat ke-7. Roh Yesus itu kira-kira dalilnya di mana, Bang? Itu ayat selanjutnya. Iyo, ayat mana harus ditentukan, Ayat jangan 7, ayat 7. Iyo, di Kisah para mana? Rasul 16 ayat 7. Kisah para Rasul 16 ayat 7. Steven ini. Iya. Iya. Iya, benar kan? Tidak. Maksudnya yang aku bicara itu yang Gepeng. tidak, memang kita kalau bicara tuh harus punya dalil. Kalau sekedar asal bunyi kan kurang bagus. Itu teh bilang kira-kira abang bicara itu sesuai dengan dasar mana supaya saya buka dan saya lihat. Saya ini Bible berjalan, Bos. Nggak perlu buka-buka langsung. Gepeng. Kok ngilang suaranya Gepeng? Gepeng Gurunda dia. Gepeng si cendol. Gimana itu, Bang? Itu satu ya. Kalau memang yang dijanjikan Roh Kudus, kenapa para murid nggak pernah dengar ada Roh Kudus? Mau tahu ayatnya? Itu ada di kisah para rasul yang nanti mereka dapat kuasa Roh Kudus yang tadi ada singgung di dalam kisah para rasul. Kisah para Rasul, coba kau baca Kisah para Rasul 19 ayat 2 coba. Kisah para rasul 19 nomor 2. Paulus bertanya kepada mereka itu, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mereka menjawab, belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Nah, coba gimana itu? Pingsan apa mikir ini? Enggak, dia mencoba menghayati bahwa apa yang dikatakan teman-teman itu adalah benar semua. Ya, mungkin Gurunda bisa dijelasin aja Gurunda. Ini Gepeng kayaknya dia, si cendol ini. Ya, kalau kita lihat di dalam kitab saudara, Kisah para Rasul 16 nomor 6 tadi, Roh Kudus mencegah pemberitaan Injil sampai ke Indonesia. Itu tidak ada dalil yang kemudian Anda bisa jadikan sanggahan untuk itu. Makanya yang sampai di Indonesia itu bukan Injil, tetapi Bible. Injil Bible beda. Yang sampai ke Anda itu hanya buku terjemahan. Injilnya nggak nyampe. Kenapa? Roh Kudus mencegah murid-murid Yesus untuk sampai ke Indonesia.